di antara pembatal-pembatal salat adalah dengan adanya salah satu pembatal wudu. Dengan salah satu adanya pembatal wudu. Jika seorang salat kemudian wudunya batal, otomatis salatnya batal, ya. Jika seorang salat wudunya batal, maka otomatis salatnya batal. Di sana ada pembatal-pembatal wudu yang benar-benar membatalkan. Di sana dan sisi ada bukan pembatal wudu yang disangka pembatal wudu. Ya, bukan pembatal wudu yang disangka pembatal wudu. Adapun pembatal wudu, saya akan bacakan secara singkat yang membatalkan wudu sehingga konsekuensinya adalah salat batal. Seperti jika keluar dari salah satu jalan, dari dua jalan, kubul atau dubur, sedikit atau banyak, seperti buang angin atau kentut misalnya, dan air mani, ya, maupun baik yang baik yang najis maupun yang tidak najis, ya. Seperti tidak najis air mani. Air mani kalau keluar meskipun tidak najis tapi wudu batal dan salat jadi batal. Demikian juga misalnya yang najis seperti kencing, kotoran, ya, darah istihadhah, madhi dan wadi, ini semua kalau keluar dari kubul atau dubur, ya, maka membatalkan salat, ya. Kemudian juga di antaranya jika tertutupnya akal, ya, baik dengan pingsan atau tidur, maka ini juga membatalkan wudu dan juga membatalkan salat, ya. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan juga membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan dengan syahwat, menyentuh kemaluan dengan syahwat, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak. Secara umum ada 3 pendapat, ya. Pendapat pertama mengatakan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali, karena ketika Nabi SAW ditanya tentang hal tersebut, beliau mengatakan innama huwa hal huwa illa bad'atun minka. Sungguhnya kemaluanmu itu hanyalah bagian dari tubuhmu. Seakan-akan dipahami dari sabda Nabi tersebut, kalau kita menyentuh kemaluan sama dengan menyentuh bagian tubuh yang lain, sama seperti menyentuh kepala, sama seperti menyentuh kaki, ya. Oleh karenanya tidak membatalkan wudu. Ini pendapat pertama, bahwasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sama sekali. Pendapat yang kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Pokoknya tersentuh menyentuh kemaluan maka membatalkan wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan, Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka batal wudunya, ya. Batal wudunya, ya. Yaitu jika dia menyentuh kemaluannya, ya. Pendapat yang ketiga, yang ini adalah pendapat yang tengah, adalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu kalau menyentuh dengan syahwat. Kalau menyentuh dengan syahwat. Jika menyentuh tidak tanpa syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini pendapat Allah alam yang lebih kuat menggabungkan di antara dua dalil yang tadi kita sebutkan. Ya, dalil yang Rasulullah mengatakan hal huwa illa bad'atun minka, kemaluan itu hanyalah bagian dari anggota tubuhmu yang lain, ya, sehingga kalau disentuh tidak membatalkan wudu. Kemudian hadis yang lain, man massa dzakara falyatawadda, barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Seakan-akan kalau menyentuh akan membatalkan wudu secara mutlak, maka dikompromikan oleh sebagian ulama, yaitu sentuhan khusus yang membatalkan wudu jika sentuhan tersebut disertai dengan syahwat. Disertai dengan syahwat, maka itulah yang membatalkan wudu. Jika tidak tanpa syahwat, misalnya seorang habis mandi junub kemudian dia menyentuh kemaluannya tapi tidak syahwat, maka tidak membatalkan wudu, ya. Kemudian juga di antaranya yang membatalkan wudu adalah makan daging unta, ya. Makan daging unta juga membatalkan wudu. Ini pendapat yang kuat berdasarkan hadis ketika seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atawadda min luhumil ghanam, ya Rasulullah, apakah aku berwudu karena makan daging kambing? Kata Rasulullah SAW, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kau mau habis makan daging kambing mau berwudu silakan, kalau tidak juga tidak jadi masalah. Qala atawadda min luhumil ibil, maka dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah aku harus berwudu kalau makan daging kambing, daging unta? Kata Nabi SAW, na'am, fatawadda min luhumil ibil, hendaknya engkau wudu karena makan daging unta,
onta. Maka yang membatalkan wudu adalah daging. Adapun kalau seorang minum susu onta tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia makan daging onta kemudian atau lemak daging onta, maka ini membatalkan wudu. Ini membatalkan wudu. Taib. Ini antara hal-hal yang membatalkan wudu. Yang siapa yang melakukannya maka wudunya batal, otomatis salatnya batal. Sebaliknya di sana ada perkara-perkara yang dianggap membatalkan wudu, namun tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang lebih kuat. Contoh seperti ketika seorang lelaki menyentuh wanita secara langsung, ya. Kalau dia menyentuh wanita secara tidak langsung, maka sepakat tidak membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh secara langsung, kulit ketemu dengan kulit, dan wanita tersebut adalah wanita yang boleh dinikahi, artinya bukan mahramnya, termasuk yang adapun kalau mahramnya, ibunya, adiknya, kakaknya, bibinya, maka tidak membatalkan wudu. Ini berkaitan dengan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, artinya boleh dia nikahi. Terlebih lagi kalau sudah dia nikahi, menyentuh istrinya, ya, maka apakah ini membatalkan wudu? Maka khilaf di kalangan para ulama, khilaf yang kuat. Mazhab Syafi'i mengatakan batalkan wudu. Mazhab Hanafi mengatakan tidak membatalkan wudu secara mutlak, dan mazhab yang di tengah mengatakan batal wudu jika menyentuh dengan syahwat. Dan ini adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dalam hal ini yang lebih kuat adalah mazhab Hanafi yang menyatakan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang salat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun di malam hari, kemudian dia mencari suaminya. Kemudian dia sentuh kaki Nabi, kaki Nabi sedang berdiri tegak, Nabi sedang sujud. Ya, kemudian kaki Nabi sedang berdiri, maka kemudian Aisyah memegang kedua kaki Nabi, dan zahirnya Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi tanpa membawa sarung tangan atau kain yang jadi karena dia mencari suaminya, tidak mungkin Aisyah cari kain dulu baru kemudian pegang-pegang suaminya. Dia cari dengan tangan kosong tentunya. Ketika dia sedang cari, tahu-tahu karena gelap, dia pegang kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi melanjutkan salatnya padahal sudah tersentuh oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dalam Sahih Muslim. Demikian dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ingin sujud, maka Nabi menyentuh kedua kaki Aisyah agar kaki Aisyah dilipat sehingga Nabi punya space untuk sujud. Kalau Nabi sudah selesai sujud, maka Aisyah menjulurkan kembali kedua kakinya karena Nabi berdirinya lama. Kita tahu Nabi kalau salat bisa 1 rakaat. Rasulullah bisa baca dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW baca surat Al-Baqarah, Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran dalam 1 rakaat. Maka Aisyah ngapain dia melipat kaki beliau? Jadi beliau menjulurkan kaki beliau sebagaimana santainya buat tidur. Nah, kalau Nabi sudah mau sujud, baru Nabi sentuh kakinya. Kemudian Aisyah pun melipat kakinya, baru Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anha. Jadi intinya zahirnya Nabi menyentuh kedua kaki Aisyah tanpa menggunakan kain yang menghalangi antara tangan Nabi dengan kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Seandainya ada kain yang menghalangi akan disebutkan. Ini dalil yang kuat yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Demikian dalam hadis riwayat Abu Daud bahwasanya hadis ini meskipun diperselisihkan namun yang benar hadisnya sahih bahwasanya Rasulullah SAW sebelum ke masjid Rasulullah SAW mencium Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid. Adapun yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita membatalkan wudu, mereka berdalil dengan firman Allah, "Aula mastumun nisa," atau kalian menyentuh wanita, ya. Namun hal ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya kata-kata menyentuh dalam Al-Qur'an adalah kinayah dari bersetubuh. Kinayah dari bersetubuh seperti firman Allah, "Aula mastumun nisa," maksudnya bukan menyentuh tapi ketika kalian menyetubuhi bersenggama dengan istri kalian. Sama seperti min qabli an tamassuhunna. Mas, kata mas juga adalah sentuh. Artinya juga wa idza talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian sentuh. Sentuh maksudnya menjimai. Ya, sentuh artinya bersetubuh menjimai. Jadi Allah sering menggunakan kata menyentuh maksudnya adalah menjimai. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal ana bashiruhunna." Dan di malam hari silakan kalian basyir. Mubasyarah maksudnya sentuhan kulit dengan kulit. Ternyata mubasyarah
Secara bahasa artinya sentuhan kulit dengan kulit. Ternyata maksudnya adalah berhubungan, bersenggama ya. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya kata lams, almas, al-mubasyarah yang secara bahasa artinya sentuhan, ternyata maksudnya adalah bukan sentuhan biasa, tapi ternyata maksudnya adalah jima. Jadi ini pendapat Ibnu Abbas. Tentu ada masalah khilaf di kalangan para ulama. Maka pendapat yang saya lebih pilih adalah pendapat bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu ya. Jadi misalnya kalau kita lagi di Masjidil Haram, kita sedang sholat, kemudian ada orang lewat kesentuh misalnya ya, atau kita sedang tawaf kesentuh misalnya, makanya tidak membatalkan wudu kita ya. Dan sangat mungkin kalau kita lagi di Masjidil Haram bisa sih tersentuh dengan wanita tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Dan yang benar hal itu tidak membatalkan wudu sebagaimana pendapat Hanafiyah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kemudian di antaranya juga yang disangka membatalkan wudu ternyata tidak adalah membandingkan mayat, ya. Membandingkan mayat maksudnya benar memandikan. Memang ada khilaf, ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak. Namun pendapat jumhur ulama ya bahwasanya tidak membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir yang sering disangka membatalkan wudu ternyata tidak adalah menyentuh najis. Banyak orang menyangka kalau dia terkena najis wudunya batal. Misalnya dia lagi gendong anaknya, tentu anaknya kencing. Akhirnya najisnya berlumuran di badannya. Apakah wudunya batal? Jawabannya tidak. Dia tinggal buka najisnya, tinggal dia bersihkan, wudunya tidak batal karena bukan membatal wudu menyentuh najis, tidak. Bukan membatal wudu menyentuh najis. Jadi barang siapa yang terkena najis wudunya tidak batal. Tinggal dia bersihkan, kemudian tidak perlu wudu lagi ya. Ini pembatal pertama. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat menjadi batal jika wudu batal. Tadi sudah kita sebutkan membatal wudu. Barang siapa yang melakukan membatal wudu, maka otomatis salatnya batal.